Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Minggu ini kita masuk pertemuan ketiga ya untuk kajian materinya. Pertemuan tiga ini berkaitan dengan profesionalisme kerja di bidang IT. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, di sini ada dua poin yang saya garis bawahi di sini mengenai profesionalisme dan IT. Oke, yang pertama dulu apa itu IT? Teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi ini kaitannya dengan teknologi. Teknologi di sini adalah kaitannya dengan teknologi ya. Teknologi kaitannya di sini dengan yang pertama. Di sini tentunya di sini ada perangkat, ada brandware-nya. Ya kan ya. Yang pertama perangkatnya dulu. Kaitannya apa dengan teknologi di sini nanti ada hardware. Kemudian nanti ada software. Terus ada apalagi ada jaringan. Kemudian ada data. Terus yang terakhir kaitannya dengan brandware-nya, pengguna. Nah, kalau nggak ada penggunanya gimana? Brandware. Ya, ini adalah siapa? User. Nah, kita urai satu-satu. Oke, teknologi kaitannya di sini tidak hanya sebatas komputer saja, sebatas laptop, kemudian smartphone, tablet ya, PDE. Nah, jadi teknologi di sini luas. Ya, pertama di sini ada hardware. Ya, hardware itu tidak hanya PC, laptop, kemudian smartphone, kemudian bisa juga di sini ada printer ya, printer, scanner ya, dan lain sebagainya kaitannya dengan hardware. Kemudian software. Nah, software yang digunakan oleh user dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya Microsoft Office, tidak hanya Photoshop, tidak hanya CorelDRAW ya. Jadi software ini luas, mulai dari Windows yang digunakan, baik itu Linux, iOS, kemudian Vista, terus Windows 7, 8, dan seterusnya. Browser, nah browser itu termasuk software. Kemudian masuk ke aplikasi yang biasa digunakan oleh user. Ada Microsoft Office, kemudian untuk ngoding butuh yang namanya Dreamweaver, butuh kemudian Visual Basic untuk pemrograman eh, desktop, Java, Android. Nah, itu ya software. Jaringan ini nanti ada jaringan dari jaringan lokal sampai internasional. Di sini ada jaringan PAN ya, Personal Area Network, kemudian ada LAN, ada WAN, ada MAN, kemudian WAN ya. Terus data. Data ini kaitannya dengan eh, database ya, penyimpanan. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan yang menggunakan perangkat tadi. Siapa? User. Nah, ini kaitannya dengan teknologi. Nah, terus di sini ada teknologi informasi. Nah, apa itu informasi? Nah, informasi di sini adalah sebelum terbentuk menjadi sebuah informasi, di sini ada yang namanya data. Mungkin kemarin sudah saya singgung ya. Data di sini adalah sekumpulan dari ada huruf, kemudian ada angka, ada teks, gambar, audio, kemudian video, fakta-fakta yang belum diolah sehingga apa? Sehingga belum bisa digunakan oleh user ini data. Nah, apa kaitannya dengan informasi, Bu? Nah, kaitannya ada.
Nah, di sini kaitannya di informasi. Nah, informasi di sini adalah informasi. Apa itu informasi? Nah, informasi adalah sekumpulan dari fakta-fakta, di mana fakta-fakta itu ada tadi apa? Fakta-fakta tadi adalah data ya, bagian dari data. Yang diolah sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan oleh user pengguna. Nah, user ini siapa saja? Brandware tadi tergantung ya. Nanti disesuaikan dengan sistem yang digunakan. Sistemnya apa dulu? Sistem penjualan kah? Sistem manufaktur kah? Nah, siapa penggunanya? Ini ya. Ya, ini kaitannya dengan teknologi informasi. Oke, lanjut. Selanjutnya, saya hapus dulu ya. Oke, sudah terhapus. Oke, selanjutnya profesionalisme. Nah, di mana di pertemuan 1, 2, dan 2 kemarin sudah saya bahas ya mengenai profesionalisme. Di mana profesionalisme ini adalah tentunya adalah hal yang melekat ya atau sikap perilaku yang menunjukkan di sini adanya kompetensi, kualitas ya, kualifikasi diri, integritas, tanggung jawab yang tinggi dari seseorang. Nah, di sini kaitannya dengan profesionalisme di bidang IT, di mana nanti di sini kenapa perlu diperoleh sikap profesionalisme ini? Karena nanti supaya apa? Untuk bisa menjaga keberhasilan proyek yang dikembangkan, yang dibuat ya. Terus kemudian bisa menjaga keamanan datanya dan reputasi dari organisasi atau instansi ya yang menaungi atau yang terkait. Nah, ini kaitannya dengan sikap profesionalisme seorang IT yang bekerja di bidang IT. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri dari profesionalisme tadi antara lain, yang pertama di sini memiliki kemampuan, kemudian keterampilan, tentunya dalam menggunakan perangkat ya, baik tadi perangkat keras atau perangkat lunak ya, hardware atau softwarenya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Nah, terus ciri-ciri yang kedua apa? Ciri-ciri yang kedua di sini mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT ke dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi, kualitas, kualifikasi diri secara teknis yang diperlukan untuk pekerjaan yang digeluti, yang dimiliki ya, yang dibidangi, dan selalu memperbaharui pengetahuan di mana yang namanya teknologi itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ya, semakin bertambah tahun itu semakin berkembang. Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri terkait sikap profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja di bidang IT. Nah, ada 4 pilar ya, atau 4 bagian komponen kaitannya dengan sikap profesionalisme tadi di bidang IT. Yang pertama terkait dengan pengetahuan. Jadi seorang yang bekerja di bidang IT, yang ahli di bidang IT, tentunya di sini pengetahuannya harus mumpuni, harus luas di bidang IT. Kemudian punya kualifikasi diri, kualitas diri atau
kompetensi diri tentunya di bidang IT. Nah, pendidikannya di sini harus linear ya, harus memang di backgroundnya adalah di bidang IT, baik itu nanti ilmu komputer, jaringan ya, terus teknik industri, rekayasa perangkat lunak, dan lain sebagainya. Ini pendidikan. Di sini harus ada pendidikan formal dan minimal non formal, yaitu dengan memiliki sertifikasi atau sertifikat ya terkait dengan profesinya tadi atau keahlian yang sudah dimiliki. Itu. Kemudian yang keempat ada etika. Yang namanya bekerja apapun ya, nggak hanya di bidang IT, itu harus punya etika. Tentunya di sini adalah kaitannya dengan etika profesi. Apa itu kemarin? Minggu kemarin sudah ya, yaitu seperangkat peraturan yang berlaku bagi semua anggota asosiasi profesi. Nah, kaitannya dengan etika tadi, nah ini etika yang harus dijaga, yaitu tidak melakukan pelanggaran. Tentunya pelanggaran terhadap kode etik profesi di bidang IT. Apa itu? Pelanggaran yang bisa dilakukan? Ya, banyak. Kemudian di sini ada mungkin hacking, cracking ya, terus kemudian illegal contents, kemudian ada cybercrime, ada pelanggaran di sini HKI, hak atas kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang terkait dengan bidang IT. Selanjutnya, kompetensi profesionalisme di bidang IT. Nah, ini mencakup beberapa hal. Yang pertama di sini ada keterampilan pendukung solusi IT. Nah, di sini tentunya ada harus Anda, kalian ya, nanti kalau tertarik berkecimpung di bidang IT, tentunya kalian harus punya skill. Selain skill apa? Harus ada pendidikan formal atau minimal kalau nggak pendidikan formal punya sertifikasi, tentunya di bidang IT. Nah, kaitannya dengan keterampilan pendukung solusi IT ini, di sini ada yang pertama ada instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Ini kaitannya kalau SO ya, atau OS, sistem operasi atau operating system. Di sini ada Windows atau Linux, di Windows-nya. Kemudian memasang konfigurasi mail server, FTP server, web server, dan lain sebagainya. Kemudian menghubungkan perangkat keras. Jadi perangkat kerasnya mungkin PC ya, harus terhubung dengan PC-nya ya. Mungkin terhubung dengan keyboardnya, terhubung dengan hub. Hub itu nanti kalau misalnya PC-nya lebih dari satu. Nah, itu nanti akan dihubungkan oleh hub ya. Terus programming. Nah, ini kompetensi eh, keterampilan yang harus dimiliki. Kemudian keterampilan pengguna tadi, keterampilan pendukung. Sekarang keterampilan pengguna. Yang pertama di sini ada kemampuan bisa mengoperasikan perangkat keras. Kemudian administrasi dan konfigurasi sistem operasi yang mendukung jaringan atau network. Kemudian administrasi perangkat keras. Jadi bagaimana mengatur ya administrasi hardware-nya. Kemudian bagaimana mengatur dan mengelola jaringan security-nya. Kemudian mengatur dan mengolah penyimpanan datanya atau database-nya. Terus kemudian mengelola jaringan keamanannya atau network security. Kemudian membuat aplikasi berbasis desktop atau web dengan multimedia. Selanjutnya, pengetahuan di bidang IT. Yang pertama, di sini ada pengetahuan dasar perangkat keras, kemudian memahami organisasi,
kemudian arsitektur komputer ya, atau komponen-komponen komputer. Terus kemudian yang kedua, di sini pengetahuan tentang dasar-dasar telekomunikasi, mengenal perangkat keras, kemudian perangkat data, ini perangkat komunikasi data, sorry, serta memahami prinsip kerja lainnya di sistemnya, sistem yang digunakan. Kemudian bisnis internet, di sini mengenal berbagai jenis internet. Nah, secara umum pekerjaan di bidang TI ini setidaknya terbagi dalam 4 kelompok ya, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, di sini bidang yang pertama di sini ada atau kelompok yang pertama adalah mereka yang bergelut di dunia software atau perangkat lunak bagi mereka yang merancang sistem operasi atau Windows-nya tadi ya, kemudian penyimpanan datanya atau database-nya maupun sistem aplikasi. Jadi di sini kompleks, mulai dari OS-nya, penyimpanan datanya maupun aplikasi yang digunakan oleh user. Nah, yang termasuk profesi yang termasuk di kelompok pertama ini siapa saja? Yang pertama ada sistem analis. Siapa sistem analis ini? Yaitu orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Mulai dari mana? Mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan, kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan nanti. Nah, selanjutnya profesi selanjutnya siapa? Di sini ada programmer. Nah, programmer ini orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa di sini. Oleh siapa yang menganalisa? Analis. Yang ketiga ada web designer. Web designer ini adalah orang yang membuat desain atau rancangan. Nah, di sini nanti desainnya banyak ya. Desain yang dibuat ada desain UI-nya, UX-nya, desain proses bisnisnya, desain datanya, terus kemudian desain logika algoritmanya. Nah, ini dibuat oleh siapa? Desainer atau web designer. Kemudian web programmer nih, tugasnya apa? Tugas dari web programmer di sini mengimplementasikan rancangan web designer ya. Jadi rancangan yang sudah dibuat web designer tadi ini nanti diintegrasikan ya ke dalam sebuah pengkodean. Jadi web programmer ini, seorang programmer itu dalam membuat codingan itu tidak bekerja sendiri, tapi berdasarkan desain dan analisis dari analis dan desainer. Kemudian ada DBA, Database Administrator ya. Di sini adalah orang yang membuat database program. Terus ada spesialis jaringan yang membantu orang-orang yang membantu instalasi jaringan. Dan ada operator. Operator di sini tentunya orang yang mengendalikan ya sistem atau yang mengoperasikan sistem atau bisa juga nih membantu pekerjaan tadi. Ada desainer, ada analis, kemudian ada programmer. Jadi operator ini tergantung nanti dibagi-bagi lagi dia nanti spesialis nanti membantu apa namanya pekerjaan spesialis jaringan. Oh nanti ditugaskan untuk mengelola atau menjalankan aplikasi atau sistemnya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras. Kalau tadi software, sekarang adalah hardware. Siapa mereka? Yang pertama di sini ada technical engineer. Nah, ini sering sering disebut sebagai teknisi ya. Nah, kalau di BSI itu
prodinya prodi apa? Prodi TI. Tapi masih fakultas ya, satu fakultas dengan SI. Jadi kalau SI itu prodinya ada TI, ada SI, ada SIA, seperti itu. Nah, ini ya, technical engineer. Jadi, ini nanti bertugas, tugasnya apa? Yaitu melakukan pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputernya. Nah, mengatur jaringannya, perangkat kerasnya ya, nanti supaya bisa digunakan, supaya bisa terhubung. Nah, ini yang eh, mengatur siapa? Ada technical engineer. Ada technical engineer, yang kedua ada networking engineer. Nah, ini yang mengatur jaringan, instalasi jaringannya, atau mulai dari maintenance ya, melakukan pemeliharaan sampai di sini menangani troubleshooting atau kerusakan ya, atau problem jika jaringan terkendala. Nah, misalnya nih kalian lagi ujian, loh kok tiba-tiba error ya, lemot, terus kemudian nggak jalan soalnya. Nah, ini ya yang menangani yaitu bagian networking engineer. Kemudian yang ketiga yaitu eh, operasional sistem informasi. Siapa saja mereka? Di sini ada ADP operator. Tentunya ini di sini bertugas mengoperasikan program ya, program-program yang berhubungan dengan electronic data processing ya, dalam lingkungan sebuah perusahaan atau lembaga lainnya. Kemudian sistem administrator atau DBE tadi merupakan orang yang bertugas untuk administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan ya untuk mengatur hak akses terhadap sistem dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian, eh, pengaturan operasional sebuah sistem. Kemudian yang ketiga ada misdirector, di sini yang merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi. Yang kelompok yang keempat di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Siapa mereka? Ah, di sini nanti dikelompokkan lagi ya. Yang pertama, di sini kelompok perangkat lunak. Nah, kelompok perangkat lunak ini pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat lunak. Di sini adalah seperti perancang OS-nya, database-nya, aplikasinya. Nah, contohnya pekerjaan dalam kelompok ini adalah sistem analis ya, yang bertugas tadi menganalisis sistem yang akan diimplementasikan. Kemudian kelompok perangkat keras. Nah, di sini kaitannya dengan hardware-nya, seperti apa? Pemeliharaan dan perbaikan perangkat komputer. Contohnya apa? Di sini technical engineer dan networking engineer, di mana tugasnya tadi adalah membantu ya, mengatur pemasangan jaringan, instalasi jaringan, kemudian memasang atau menghubungkan perangkat keras ya, mungkin PC dengan hub ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada operasional sistem informasi. Nah, ini nanti terkait dengan operasional sistem informasi seperti mengoperasikan program, melakukan pemeliharaan sistem, dan mengatur hak akses terhadap sistem. Contohnya siapa? Ada IDP, operator ya, dan sistem administrator. Kemudian yang keempat ada IT Business Development. Nah, ini kayak pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis teknologi informasi. Nah, itu ya kaitannya dengan tadi operasional kelompok yang keempat. Mereka yang berkecimpung di bidang bisnis TI, teknologi informasi.
Nah, selanjutnya, beberapa pekerjaan lain di bidang TI selain yang sudah saya bahas di atas, antara lain ada IT maintenance atau pemeliharaan. Di sini itu tugasnya apa? Melakukan atau bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, mulai dari perawatan ya, pemeliharaan rutin terhadap apa saja. Ada perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, jaringannya, kemudian sistem komputernya ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kelancaran operasi dan kinerja yang optimal. Gajinya ini ya, nah, kalau gaji sih tergantung perusahaannya ya. Mungkin bisa lebih dari 3 atau sampai 6 juta atau lebih, bisa juga kurang ya, tergantung nanti. Nah, ini untuk junior. Nah, kalau yang sudah senior berapa? Yang sudah berpengalaman antara 6 sampai 9 juta per bulan. Nah, silahkan kalau tertarik ya, nanti bekerja di bidang IT maintenance atau melakukan pemeliharaan sistem. Kemudian yang kedua, artificial intelligence atau AI atau machine learning. Nah, di sini adalah seorang profesional yang mengkhususkan diri dalam merancang, mengembangkan, mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin learning. Tugasnya apa saja? Ada merancang arsitektur, kemudian mengembangkan algoritma, membuat model pembelajaran mesin, menguji, mengoptimalkan ya performa model untuk mencapai hasil yang optimal. Gajinya berapa nih? Lebih besar ya daripada tadi di bidang IT maintenance. Di sini 25 juta per bulan karena lebih berat. Kayaknya 25 juta per bulan. Ini lebih ya, bisa lebih, bisa kurang, tergantung profesionalismenya. Kemudian yang ketiga ada data analis. Nah, tugasnya apa? Di sini mengumpulkan dan menganalisa data besar dalam sebuah perusahaan. Gajinya berapa ini? Antara 3 juta sampai 30 juta per bulan. Tergantung dari sama kayak sebelumnya, pengalamannya, keahliannya. Kemudian lokasi bekerja. Lokasi bekerja itu tempatnya. Misalnya di Pulau Jawa dengan eh, luar Pulau Jawa itu kan berbeda juga. Kemudian di perusahaan mana? Perusahaan yang bonafit dengan perusahaan kecil, ya tentunya berbeda ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada software development engineer. Nah, di sini seorang pekerja IT yang bertanggung jawab mulai dari merancang, mengembangkan, merancang ini membuat desain. Tadi tugasnya web designer, mengembangkan, menguji, memelihara software ya. Nah, ini pekerjaan software development engineer. Jadi pengembang perangkat lunak. Gajinya berapa ini? Antara 7 juta sampai 20 juta per bulan. Tergantung tadi juga dari keahlian, dari lokasi bekerja, dari instansinya besar atau kecil, bonafit atau perusahaan biasa ya. Nah, itu menjadi faktor penentunya. Kemudian IT support. Nah, IT support ini membantu pengguna dalam memecahkan masalah teknik seperti ada kerusakan hardware, software ya, jaringan dan sistem komputer. Nah, gajinya berapa? Gajinya di sini antara 3 sampai 12 juta per bulan. Kemudian yang keenam ada mobile aplikasi developer. Nah, ini dia merancang, mengembangkan aplikasi mobile ya, atau Android. Nah, ini seperti smartphone dan tablet. Nah, di sini tentunya eh, harus memiliki skill apa? Harus paham nih bahasa pemrograman yang digunakan. Ada Java, Swift, Kotlin ya, kemudian Rix Native, terus kemudian Python dan lain sebagainya.
Nah, gajinya ini 5 juta per bulan, bisa lebih. Kemudian game developer. Nah, ini tugasnya apa? Terlibat dalam pembuatan permainan video, baik untuk konsol, PC, ponsel, platform lainnya. Tugas utamanya apa? Nih, nanti tugas utamanya adalah merancang, mengembangkan, kemudian mengimplementasikan ya permainan video yang mulai dari konsep awal hingga produk akhir. Gajinya berapa? Gajinya antara 6 juta sampai 8 juta per bulan. Ini games developer. Kemudian selanjutnya ada konsultan IT. Konsultan IT ini membantu perusahaan atau kliennya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan TI. Nah, ini gajinya antara 10 sampai 40 juta per bulan. Namanya juga konsultan ya. Jadi lebih banyak di antara profesi-profesi sebelumnya. Jadi lebih banyak antara 10 sampai 40 juta. Oke, itu ya kaitannya dengan profesi di bidang IT. Selanjutnya, tema selanjutnya kaitannya dengan seseorang tadi yang sudah punya profesi ya di bidang IT. Selain itu juga harus punya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini perlu sekali bagi mereka yang berkecimpung bekerja di bidang IT. Intinya di sini sertifikasi itu pengakuan ya, keabsahan ya, seperti keabsahan ya dia sudah mempunyai keahlian ya, keahlian di bidang A, bidang B, bidang C tadi. Nah, di sini tentunya kaitannya dengan profesi tadi. Nah, ini harus menjadi pelengkapnya, harus melakukan sertifikasi ya. Contoh apa namanya? Manfaatnya apa sih? Tadi orang-orang yang bekerja di bidang IT itu harus melakukan sertifikasi. Manfaatnya apa? Ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Jadi antara tadi karyawan yang sudah sertifikasi dengan yang belum itu berbeda. Kemudian pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu. Jadi sebagai pengakuan bahwa si A ini loh tadi yang berprofesi sebagai IT developer ya, itu benar-benar memang sudah lulus sertifikasi. Kemudian pengakuan dari organisasi profesi sejenis ya, baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Kemudian membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional ya, regional maupun internasional. Nah, ini manfaat dari sertifikasi. Nah, apa saja nih sertifikasi yang bisa dilakukan? Nah, di sini eh, sertifikasi ini dilakukan ya atau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Oracle ya, kemudian Cisco ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang melakukan sertifikasi. Nah, kemudian nanti untuk pelaksanaan sertifikasi itu diselenggarakan oleh perusahaan. Nah, seperti BSI itu nanti bekerja sama dengan BSN ya untuk melakukan sertifikasi di bidang IT. Baik untuk dosennya juga, baik untuk mahasiswanya juga. Nah, di sini biayanya lumayan nanti untuk melakukan sertifikasi. Jadi selain harus membuat eh, aplikasinya ya, nah, ini sesuai dengan jurusannya, ya di sini juga bayarnya lumayan. Seperti. Nah, jadi yang namanya sertifikasi itu selain memiliki manfaat, di sini juga ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh si profesionalisme tadi. Apa hambatannya di sini biayanya mahal? Iya, benar. Biayanya memang tidak sedikit untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional. Di sini dibutuhkan biayanya kurang lebih 150 US dollar. Itu pun belum tentu lulus loh ya.
Seperti itu. Jadi nggak ada, belum tentu lulus, belum ada jaminan lulus. Jadi kalau lulus ya ngulang lagi. Seperti itu. Kemudian hambatannya yang kedua apa? Kemampuan yang kurang. Biasanya peserta sertifikasi ini nggak semuanya memang mumpuni, memang mampu, memang ahli di bidangnya. Jadi kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Nah, hambatan yang ketiga dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk lulus sertifikasi. Jadi kemampuannya harus di atas rata-rata kalau ingin lulus. Seperti itu. Oke, ini ya untuk materi hari ini ya sudah selesai sampai mulai dari tadi sertifikasi ya. Sorry, mulai dari tadi teknologi, kemudian informasi, profesionalisme, macam-macam profesi ya di bidang IT tadi, kemudian untuk memperkuat tadi profesinya harus ada sertifikasi pengakuan baik tingkat regional atau nasional maupun internasional yang harus dilakukan para pelaku atau orang-orang yang bekerja di bidang IT tadi. Nah, oke, materinya sudah selesai. Silakan nanti ya dari poin awal, dari materi awal sampai terakhir. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa didiskusikan di grup atau mungkin bisa japri ke saya. Selanjutnya ada tugas ya untuk kemarin tugas satu sudah ya saya berikan. Kemudian hari ini ada tugas dua. Nah ini hanya 4 soal saja. Nanti ketika sudah selesai jawaban dari tugasnya ini nanti diupload di MyBase. Jadi di tugas pertemuan dua, di tugas dua. Kemarin kan tugas satu ya. Tugas satu sudah, kemudian hari ini kalian harus mengerjakan tugas dua selain memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ya, terima kasih. Selamat eh, belajar dan mengerjakan tugas hari ini.